Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian dari pernikahan, perceraian, rujuk, dan terakhir saya akan membahas sedikit tentang masalah atau tentang hal ahli waris. Pertama, saya ingin membahas tentang pengertian pernikahan. Pernikahan adalah kerjasama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, diperlukan ikatan berupa rasa cinta dan saling memahami. Terlebih dari itu, menikah merupakan salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Quran mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu adalah salah satu ayat yang sering dijadikan sebagai dasar untuk pernikahan. Selanjutnya adalah perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami, istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Di dalam Al-Quran, ada satu surah yang dinamakan surah At-Talaq yang artinya perceraian. Hendaknya setiap kaum muslimin yang sudah menikah menjaga hubungannya sebaik mungkin agar terhindar daripada perceraian tersebut. Ingatlah bahwa perceraian adalah bujuk rayuan syaitan yang terkutuk. Mereka akan sangat senang bila terjadi suatu perceraian. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya, dan setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Lalu yang lain datang dan melaporkan, saya telah menggoda seseorang sehingga ketika saya pergi meninggalkannya, dia telah berpisah dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya duduk di sampingnya dan berkata, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Daripada itu, kita sebagai kaum muslimin yang sudah menikah harus menjaga hubungan pernikahan sebaik mungkin agar terhindar daripada perceraian. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istrinya yang telah dicerai sebelum habis masa iddahnya. Rujuk hanya boleh dilakukan dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya, yaitu ini di antara talak 1 dan 2. Jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Salah satu ayat yang membahas tentang rujuk yaitu surat Al-Baqarah ayat 231. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap diri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Yang terakhir saya akan membahas tentang ahli waris. Sedikit
yang saya pelajari, yang saya ingat tentang ahli waris. Definisi dari ahli waris menurut saya adalah orang-orang yang karena sebab keturunan atau perkawinan atau perbudakan yang berhak mendapatkan sebagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia. Tapi jangan salah, karena tidak semua yang dikategorikan keluarga otomatis menjadi ahli waris. Dari sisi hubungan kekeluargaan terdapat dua macam perbedaan status hak ahli waris. Satu, ahli waris keluarga yang saling mewarisi. Dua, ulul arham yang mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.